Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke materi untuk bab 3, yaitu metode penelitian. Dalam metode penelitian, kita harus mengacu kepada metode penelitian berdasar sistematika di buku panduan, skripsi, tesis, disertasi perguruan tinggi masing-masing. Karena biasanya di buku panduan di situ diurutkan mengenai metode penelitian. Ini saya ambil salah satu contoh dari program studi manajemen S1 Fakultas Ekonomi Universitas Galuh, di mana bab 3 sistematikanya untuk metode penelitian kuantitatif dan untuk penelitian kualitatif dibedakan. Kita akan bahas dulu untuk metode penelitian kuantitatif. Di bab 3 itu 3.1 metode penelitian yang digunakan. Jadi di situ peneliti akan menceritakan metode yang digunakan oleh peneliti. Nah, kemudian metode itu berdasarkan pandangan siapa, referensi siapa. Nah, boleh dengan kutipan referensi. Ataupun kalaupun tidak, di beberapa perguruan tinggi yang sudah tidak diperkenankan lagi mengutip untuk di metode penelitian, cukup dengan memparafrase saja. Gagasan-gagasan dari referensi, sehingga metode yang digunakan hanya didukung oleh teori referensi, jadi tidak mengutip kutipan langsung. Tapi itu semua adalah bagaimana petunjuk di buku panduan skripsi, tesis, disertasi di perguruan tinggi masing-masing. Kemudian 3.2 definisi operasionalisasi variabel. Ada di sini biasanya dibuatkan tabel sampai kepada munculnya item pertanyaan atau pernyataan, Jadi bukan hanya skala pengukuran di situ, definisi dan konsep variabel, kemudian dimensi dan indikator, juga diuraikan mengenai jenis data, kemudian selanjutnya item pernyataan, sehingga nanti ukurannya bisa ditentukan sejak mulai di bab 3. Kemudian definisi variabel, operasionalisasi, dan kemudian di 3.3 di sini ada populasi dan sampel, Untuk populasi ini adalah keseluruhan objek yang diteliti, dan hati-hati untuk menentukan populasi, karena untuk ketentuan-ketentuan di statistik terapan itu untuk jenis populasi atau jumlah populasi itu dibatasi batas minimalnya untuk statistik inferensial, karena untuk yang disebut dengan metode survei itu harus ada perbedaan antara jumlah populasi dengan sampel. Jadi kalau keseluruhan di populasi diteliti itu bukan survei tapi sensus. Nah, itu banyak pandangan di buku-buku metodologi penelitian. Jadi ini harus betul-betul populasi dan sampelnya jelas, Harus peneliti bisa membedakan mana yang dimaksud dengan populasi, mana yang dimaksud dengan sampel. Kemudian ada teknik pengumpulan datanya. Kemudian ada teknik analisis dan uji hipotesis. Jadi, di sini mungkin ada banyak ragam di hasil karya skripsi, tesis, dan disertasi untuk teknik analisis data. Ada yang teknik analisis data itu detail, dia mulai dengan analisis deskriptif. Itu diungkapkan di bab 3, bukan hanya tendensi, kecenderungan, ataupun nilai tengah, mean, median, modus, tapi juga frekuensi dan nilai matematis, misalnya nilai statistik penjumlahan dan seterusnya, rata-rata, nilai maksimal dan nilai minimal. Apa yang akan dilakukan atau digunakan di bab 4 itu di bab 3-nya dikemukakan dulu, detail sebagai analisis deskriptifnya, karena akan menguraikan satu variabel ataupun akan menguraikan karakteristik variabel.
Ya, selanjutnya baru analisis verifikatif. Ya, ini memverifikasi data karena menghubungkan antara variabel. Maka akan digunakan uji dari mulai korelasi, uji koefisien determinasi, uji regresi, kemudian baik secara parsial ataupun secara simultan. Nah, kemudian barulah uji hipotesis. Dalam hal ini adalah pengujian. Kalau uji hipotesisnya untuk parsial dengan menggunakan uji T, dan uji hipotesis untuk simultan dengan uji F, gitu ya. Nah, ada beberapa seperti di Fakultas Ekonomi Universitas Galuh masih diwajibkan untuk S1 itu menggunakan statistik manual, kemudian barulah SPSS-nya dilampirkan. Ada juga beberapa perguruan tinggi yang sudah langsung boleh dengan SPSS, ya. Ini tentunya ada tujuan, ya, tentunya bukan tanpa dasar. Ya, selanjutnya lokasi dan waktu penelitian. Nah, peneliti untuk slide berikutnya harus bisa membedakan antara sistematika kuantitatif dan sistematika kualitatif. Dan harus diingat pula, memilih metode apakah pendekatan kuantitatif atau pendekatan kualitatif itu dasarnya adalah dari latar belakang masalah, kemudian penelitian, tujuan dan jenis data yang direncanakan akan diolah. Ya, hasil yang diperoleh yang akan diolah di bab 4. Karena kalau data berbentuk angka bisa masuk ke kuantitatif, kalau data berbentuk teks ya masuknya ke kualitatif. Jadi metode penelitian yang akan digunakan di bab 3 itu ya tergantung dari latar belakang fenomena masalahnya, kemudian tujuan penelitian. Kalau di tujuan penelitian sudah menunjukkan adanya hubungan variabel ya tentunya dengan kuantitatif. Kalau hanya satu parameter atau satu variabel dan menguraikan dengan jenis data yang akan diolahnya adalah teks berhasil dari wawancara atau hasil observasi ya berbentuk gambar ataupun hal-hal lain yang bisa dijelaskan, yaitu jelas menggunakan pendekatan kualitatif, ya gitu. Nah, ini sistematika kuantitatif itu ada dua, ya, ada metode survei dan ada metode eksperimen. Survei itu ada survei deskriptif, ada survei eksplanatori, ya, nanti jenis-jenisnya juga beragam, ya. Tapi yang jelas bahwa survei itu berarti meneliti sebagian dari populasi atau meneliti sampel. Ya, kalau metode sensus ya seluruhnya diteliti, sehingga kebenaran yang ada hasil penelitian itu kebenaran yang berlaku untuk keseluruhan populasi, ya, atau keseluruhan yang diteliti, sehingga tidak perlu lagi mengeneralisasi karena sudah ya hasilnya sudah benar gitu ya, atau sudah sesuai. Kemudian ada metode eksperimen. Nah, ini tentunya ada kalau di sosial itu dengan melakukan perlakuan, ya, perlakuan. Eksperimennya karena untuk perilaku atau eksperimennya untuk satu sistem, ya, satu kegiatan event, ya tentunya ini harus dilakukan atau diuji coba atau dieksperimenkan, ya. Dan nanti kalau hasilnya adalah berbentuk angka-angka, dari hasil eksperimen itu pendekatan kuantitatif, ya begitu. Nah, kalau misalnya berbentuk gambar dan penjelasan ya nanti apakah ke kualitatif gitu ya hasil ujinya, atau mungkin bisa saja di pendekatan mixed method, ya. Jadi kuantitatif dan dilengkapi dengan kualitatif. Nah, tapi itu tidak dibahas untuk sesi hari ini, ya, untuk pendekatan sistematika mixed method. Nah, untuk di sistematika kualitatif khusus untuk manajemen, karena ini bidang saya dari di prodi manajemen, jadi saya kasih warna merah, ya, itu hanya dua yang dilakukan dalam pendekatan kualitatif, yaitu grounded theory dan metode studi kasus. Adapun metode naratif ya bisa saja menarasikan gitu ya
konteks yang memang ada, tapi biasanya ini dilakukan oleh sosial lainnya gitu ya. Nah, untuk prodi manajemen itu lebih ke pendekatan metode studi kasus dan metode grounded theory. Nah, tentunya di masing-masing jenis pendekatan kualitatif, metode kualitatif ini, metode grounded theory dan studi kasus, nanti dalam penyusunan dari mulai fenomena atau latar belakang sampai ke kesimpulan berbeda, beragam. Ya, nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Ya, jadi ingat kembali ya teman-teman, untuk memudahkan membedakan, ya, lihat dari jenis data nanti yang akan diolah, apakah kita ke kuantitatif, apakah ke kualitatif. Sehingga metodenya apa? Apakah survei karena meneliti sebagian atau meneliti sampel dari populasi, atau sensus atau eksperimen. Ya. Studi kasus dan naratif. Kenapa fenomenologi ini biasanya dilakukan oleh sejarah, ya, begitu. Nah, kemudian pengertian metode survei memberikan deskripsi kuantitatif atau numerik. Nah, numeriknya tentang tren ya, kejadian yang biasanya terukur dalam jangka panjang dengan angka-angka tren, kemudian sikap atau pendapat suatu populasi dengan mempelajari sampel ya dari populasi. Ya, ingat, jadi mempelajarinya, dipelajari atau ditelitinya sampel. Ini mencakup penelitian cross-seksional dan longitudinal dengan menggunakan kuesioner atau wawancara terstruktur untuk pengumpulan data. Dengan bermaksud untuk mengeneralisasi dari sampel ke populasi. Ini dari Creswell saya sengaja tulis sumbernya supaya pembaca yakin bahwa ini bukan pandangan saya begitu ya yang menyampaikan, tapi ini adalah pandangannya Creswell. Jadi kalau kita meneliti sebagian, itu adalah penelitian survei. Maksud sebagian itu adalah sampel gitu ya. Baik datanya cross-seksional atau datanya longitudinal. Ya, gitu. Ya. Oke. Kalau eksperimen, ya, peneliti juga mengidentifikasi sampel. Jadi dalam eksperimen juga ada sampel populasinya, gitu ya. Namun maksud dasar desain eksperimen menguji dampak perlakuan tadi kan. Jadi adanya perlakuan atau intervensi dari peneliti untuk mencapai suatu hasil. Jadi salah satu contoh misalnya kita ingin mengamati perilaku middle manager, maka top manager itu melakukan suatu perlakuan terhadap middle manager, atau dari middle ke lower, atau dari lower ke employee ya, ke tenaga kerja. Dan mereka mengeksperimen, menguji cobakan suatu teori, suatu sistem, suatu model. Nah, kemudian nanti diamati, diperhatikan, kemudian nanti dibuatkan hasil laporannya. Itulah disebut dengan eksperimen dalam manajemen. Jadi memperlakukan, membuat perlakuan ya. Sebagai salah satu bentuk kontrol, peneliti secara acak menugaskan individu ke dalam kelompok begitu. Jadi perlakuan itu tidak untuk semua individu dalam kelompok, tapi satu individu aja cukup, atau sampel begitu ya yang dimaksud. Sampel tidak harus keseluruhan masyarakat, tidak harus keseluruhan pegawai, tapi beberapa orang pegawai yang dianggap memenuhi populasi. Nah, itulah sehingga nanti ada perbedaan yang diberi perlakuan dengan yang tidak diberi perlakuan, maka akan bisa diukur begitu. Nanti akan hasilnya bisa diperoleh. Ya, seperti itu. Kalau dibuat perlakuan semuanya, itu bukan lagi survei, bukan lagi ke penelitian ke sampel, ya, tapi ke penelitian seluruhnya. Sehingga pada saat kita akan membandingkan, mungkin akan sulit ya, perbandingan perlakuan nanti hasil yang diberi perlakuan dengan tidak diberi perlakuan. Ya, seperti itu. Namun tentunya kita harus menunggu hasil perlakuan tersebut dalam penelitian itu. Ya, nah itulah makanya eksperimen bukan tidak boleh diteliti oleh manajemen ya, tapi tentunya tidak bisa dalam kurun waktu yang pendek karena harus menunggu hasil perlakuan.
dan hasil perlakuan itu tidak bisa dilihat dalam satu hari. Ya seperti itu. Tentunya juga harus dalam jangka yang lebih panjang, tapi tetap terukur ya waktu. Kemudian ada studi kasus. Ini tadi di pendekatan kualitatif, di mana peneliti mengeksplorasi kasus atau beberapa sistem kasus dari waktu ke waktu. Jadi kalau yang disebut dengan studi kasus pada itu mencerminkan mereka meneliti kasus yang seperti apa dalam fenomenanya, itu adalah kasus yang memang menarik untuk diteliti begitu. Nah, namanya juga kasus berarti kan masalah yang dianggap serius begitu. Kalau masalahnya dianggap biasa saja dan nggak penting, ya, tidak dianggap sebagai basis kasus. Begitu. Sehingga dalam kegiatan-kegiatan penelitian manajemen, dalam hal ini rumput ilmu sosial, ya, kayak studi kasus itu kalau sudah memberikan judul dengan studi kasus berarti di situ ada kasusnya, gitu. Ada masalahnya yang memang masalah itu penting untuk diteliti. Jelas bahwa penelitian itu masalah itu ada di dalam lingkungan penelitian. Kemudian selanjutnya ada grounded theory. Nah, ini masuk ke dalam pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menemukan teori dengan prosedur dan sistematika yang menyeluruh dengan menampilkan gambar, kode, dan ciri dari teori. Jadi grounded theory itu penelitian yang bertujuan untuk menemukan suatu teori, baik teori baru ya atau mungkin saja bisa hanya membantahkan teori yang ada. Tidak menemukan teori baru tapi juga membantahkan teori yang berlaku. Bisa saja. Nah, maka nanti data-data yang dikumpulkan adalah berbentuk gambar, coding atau kode-kode dan ciri-ciri dari suatu teori. Ya seperti itu. Itulah grounded teori, sehingga nanti memunculkan teori. Hasil penelitiannya itu adalah teori. Ya, maka berorientasinya adalah konstruk atau pendekatan kategorikal. Ya, begitu. Dan ini tidak lebih mudah walaupun tidak ada statistiknya. Karena kita harus betul-betul menemukan teori ya atau melahirkan gagasan baru. Ya, seperti itu. Oke, dalam operasionalisasi variabel, peneliti menyebutkan variabel-variabel yang diamati dan kedudukan variabelnya, apakah independen atau dependen. Ya, kalau sampai menguji hubungan variabel di definisi variabelnya, kalau tidak menguji hubungan variabel, ya, mungkin tidak lagi penting menyebutkan variabel independen. Misalnya penelitiannya satu variabel, ya sudah, berarti variabel yang itu adalah tidak memiliki kedudukan x, y, atau variabel independen dan dependen. Sudah aja dia disebut dengan variabel saja. Begitu. Ya, kalau penelitian kualitatif, ya kalau misalnya hanya satu variabel nggak usah diungkapkan mana variabel independen dan dependen, karena kedudukan independen-dependen itu berlaku jika ada mengkaji hubungan variabel dalam judulnya tersebut atau dalam penelitiannya tersebut. Ya, variabel bebas atau seringkali ini kan dengan simbol y atau y. Mohon maaf ya, diulangi, variabel bebas yang seringkali disimbolkan dengan variabel x ya, atau simbolnya x. Nah, ini adalah para variabel yang independen mempengaruhi ya, dari atau mempengaruhi terhadap variabel ya, dependen. Nah, maka variabel independen juga sering disebut dengan variabel perlakuan atau manipulasi, atau variabel antecedent atau variabel prediktor. Ya, jadi banyak istilah yang digunakan karena berbeda pendekatan. Gitu ya. Kalau di perlakuan berarti variabel yang digunakan dalam eksperimen ya. Kalau di manipulasi ya, kemudian di antecedent atau variabel prediktor biasanya untuk pendekatan-pendekatan kuantitatif lainnya ya, yaitu untuk survei.
Ya, begitu. Nanti kalau pendekatannya multiple regression atau pendekatannya struktural, persamaan struktural, atau pendekatannya ada memiliki variabel moderat atau variabel yang menjadi variabel mediating ya. Nah, biasanya pengistilahan dari variabel bebas itu ya beragam. Nah, ini tergantung dari kedudukan variabel dalam penelitian. Yaitu hati-hati juga ya peneliti untuk menentukan istilah variabel bebas itu. Apakah variabel independen, variabel perlakuan, variabel antecedent, atau variabel prediktor. Itu tergantung nanti model dalam penelitian atau pendekatan dalam penelitian. Nah, kalau variabel dependen sering disimbolkan dengan variabel Y, yaitu hasil dari pengaruh variabel independen. Jadi variabel independen berpengaruh pasti terhadapnya dalam variabel Y. Ya, seperti itu. Yaitu atau variabel dependent. Ada variabel intervening atau mediating berdiri antara independen dan variabel dependent. Nah, di situ kedudukannya bisa variabel intervening, bisa juga variabel mediating, ya. Seperti itu. Yang membedakan kalau intervening itu ya itu akan harus atau melalui ya. Kalau mediating ya bisa memediasi ya, bisa memperlemah atau memperkuat. Tidak harus mesti melalui variabel Z-nya begitu ya. Atau ada juga yang simbolnya tetap X ya. Itu tergantung dari keyakinan peneliti untuk mengutip dari referensinya siapa. Kemudian variabel moderat, variabel yang dibangun untuk penelitian dengan mengambil satu variabel dan mengalihkannya dengan yang lain untuk menentukan dampak keduanya, yaitu misalnya usia terhadap kualitas hidup. Nah, itu bisa saja sebagai variabel moderat. Nah, biasanya variabel ini ditemukan dalam penelitian eksperimen, itu variabel moderat. Ini salah satu contoh dari operasionalisasi variabel. Ya, dari data yang diperoleh dari responden ya tentang siapa, bagaimana cara memperolehnya, jelaskan. Ya, seperti data-data itu diperoleh dari siapa, ya, respondennya itu siapa, bagaimana caranya untuk memperolehnya. Nah, itu diungkapkan. Contoh misalnya kuesioner atau FGD, nah itu adalah data yang diperoleh melalui instrumen ya, apakah FGD atau kuesioner atau wawancara. Kemudian unit observasinya dijelaskan juga yang diobservasinya, apakah individu ya, apakah organisasi. Nah, seperti itu. Kemudian data primer juga menggunakan instrumen kuesioner. Masing-masing indikator diberi keterangan, ditanyakan kepada kuesioner nomor berapa. Kemudian nah ini salah satu contohnya ya. Misalnya pada motivasi, konsepnya adalah dorongan terhadap atau keinginan yang ditimbulkan dari baik dari dalam ataupun dari luar. Ya, misal gitu ya. Kemudian dimensinya ada motivasi intrinsik dan ada motivasi ekstrinsik. Kemudian indikatornya ada dorongan ya. Itulah disebut dengan variabel motivasi ya. Nah, kemudian skala, nah di sini ada yang ordinal, ada yang interval, ada yang rasio. Apa sih yang membedakan? Ya, kalau ordinal itu ya ordo tingkat saja, tidak memiliki atau ranking saja, tidak memiliki interval. Kalau interval ya jelas dia memiliki interval.
ya. Sehingga data yang dari kuesioner seringkali itu menjadi ajang debatable, ya, perdebatan apakah itu data berbentuk ordinal ataupun data berbentuk interval. Kenapa itu harus dipahami oleh peneliti? Karena beda skala atau jenis data yang diperoleh, maka akan beda statistik yang akan digunakan. Karena tidak semua alat uji statistik itu, ya, bisa digunakan untuk semua jenis data gitu. Tapi ada data-data tertentu dalam penjelasan bahwa itu harus dengan menggunakan alat yang berbeda, ya. Jadi berbeda-beda tergantung skala. Nah, makanya dilihat tuh, ya, di buku metodologi penelitian ataupun di statistik terapan, ya, biar saudara mudah memahami. Kemudian unit analisis adalah unit yang akan dianalisis, yang dikaji, dipersoalkan seperti yang terungkap di latar belakang penelitian. Apakah organisasi analisis, apakah unit organisasi saja atau unit bisnis atau individu. Nah, ini harus dijelaskan mengenai unit analisisnya, siapa yang akan dianalisisnya. Nah, kemudian dalam menentukan unit analisis dalam populasi akan menentukan ukuran sampel. Sedangkan jadi kalau unit yang dianalisis itu ya sampel. Sehingga apakah yang akan menjadi sampelnya itu siapa atau apa. Sedangkan unit observasi ada unit yang menjadi sumber informasi sebagai observer, memberikan informasi, opini ataupun persepsi terkait variabel dan indikator yang dipertanyakan. Nah, itu ya. Itu disebut dengan unit observasi. Tadi ya, ada unit observasi, ada unit analisis. Selanjutnya populasi. Nah, di sini peneliti harus melakukan atau mengukur mengenai karakteristik dari populasi, yaitu yang harus homogen persyaratannya. Kemudian populasi yang jumlahnya terbatas dapat menggunakan metode penelitian sensus, bukan survei. Yang terbatas itu artinya ya ada 10-10-10-nya diteliti, itu bukan survei tapi itu adalah sensus. Maka tidak dapat menguji tingkat signifikansi. Jika ukuran populasinya besar dan dimungkinkan untuk dilakukan sampling, maka jelaskan teknik samplingnya, baik ukuran sampelnya, ya, maupun teknik menentukan sampelnya atau respondennya. Itu harus dijelaskan dalam bab 3. Kemudian identifikasi populasi dan sampel, ya, baik untuk instrumen survei yang akan digunakan. Dan hubungan antar variabelnya juga diteliti, ya, atau dijelaskan. Nah, selanjutnya dalam menentukan populasi, nah ini populasi itu harus jelas memiliki ukurannya atau jelas jumlahnya, ya, populasinya. Kalau misalnya ada populasi yang tak terhingga, ya, ada populasi yang memang tidak diketahui jumlahnya, maka untuk menentukan ukuran sampelnya atau sampel size-nya juga berbeda. Ya, nanti saudara harus mencari lebih dalam, ya, atau mencari lebih luas apa yang penggunaan rumus untuk menentukan jumlah sampel atau sampel size, ya, di situ. Karena berbeda antara yang populasi terukur jumlahnya bisa ditentukan sejak awal ataupun yang tak terhingga atau jumlahnya tidak bisa ditentukan sejak awal. Nah, jadi silakan nanti diikuti, ya, mengenai jumlah sampel itu harus berapa begitu, ya, dari populasi. Ya, tentunya masing-masing harus memegang terhadap satu referensi yang memang digunakan. Ya, di sini ya
Yang satu dicontohkan adalah 5 kali dari jumlah parameter atau minimal 200. 200 itu sampel. Bayangkan saja. Ini kan betul-betul ekstrim ya dengan penggunaan persamaan struktural. Karena nanti semakin banyak sampel yang digunakan, maka jenis data akan semakin normal. Ya, begitu ada asumsi seperti itu. Sehingga jumlah sampelnya aja ratusan. Tapi untuk kita bisa juga menentukan dengan misalnya ukuran slope bin ya, contoh size-nya untuk menentukan ukuran sampelnya. Ya silahkan. Atau dengan ukuran-ukuran yang lainnya yang direkomendasi di buku-buku metodologi penelitian dan statistik terapan. Ya, seperti itu. Silakan. Sehingga nanti akan keluar berapa sampel yang kita akan gunakan. Jadi nanti ada di bab 3 itu ditulis mengenai rumus samplingnya ya, atau menentukan sampel, besaran sampel. Nah, kita lanjut. Setelah ukuran sampel dimiliki, nah itu selanjutnya adalah pengacakan terhadap sampel atau disebut dengan random ya. Sehingga ada ketentuan dalam memilih sampel itu harus sampel yang memang memiliki probability atau memiliki peluang, baik random, simple random sampling, ya cluster, ya dan seterusnya. Ya, kalau di dalam penelitian random sampling atau metodologi dari Singh bahwa untuk metode probability itu ada beberapa model, yaitu satu metode pengacakan undian. Jadi dibuatlah undian seperti di kertas ya, kemudian nanti siapa saja nama-nama pegawainya kemudian dicatat di situ, kemudian nanti yang dapat keluar ataupun ya di antara keseluruhan itu ada yang keluar dari pengacakan, maka akan menjadi responden atau mengeluarkan metode koin, yaitu kepala atau ekor, yaitu kita dengan melemparkan koin ya, sehingga nanti ada kelompok kepala dan ada kelompok ekor, sehingga mana yang akan menjadi yang menang atau akan menjadikan sampel, atau melontarkan dadu, atau dengan menutup mata ya dengan diacak, atau dengan tabel random, tabel acak. Jadi semuanya itu harus disebutkan dalam bab 3. Kita menggunakan yang mana? Yang disebut sampling, simple aja udah banyak sekali gitu ya. Disebut dengan simple, apalagi ada klasternya ya. Nah, kalau purposive sebetulnya itu tidak termasuk dalam survei. Karena purposive itu ditentukan sendiri jumlah sampel. Sehingga tidak ada kejelasan antara populasi dan sampel, sehingga sampel itu mewakili siapa ya, seperti itu. Jadi keterwakilan dari populasinya kurang. Nah, maka yang direkomendasi adalah ya probability ya, seperti itu. Jadi sampel yang memiliki peluang yang sama, itulah disurvei. Selanjutnya juga menyebutkan mengenai teknik pengumpulan data. Ya, disebutkan, dan yang kemudian karena mungkin saja tidak semua alat pengumpulan data dengan observasi, wawancara, kuesioner tidak semuanya digunakan dalam penelitian kita, atau mungkin saja hanya salah satu. Nah, yang salah satu itulah yang kemudian detail dibahas oleh peneliti. Ya, seperti itu. Mungkin yang lainnya bisa hanya disebutkan saja, tapi yang lebih detail sampai ke teknis itu adalah yang digunakan oleh kita. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjut. Untuk analisis inferensial ya, jika bersumber dari data primer. Untuk
uji data primer dengan analisis inferensial di sini dimulai dari uji validitas, uji reliabilitas, nah bahkan sampai ada yang menguji normalitas ya. Tapi kita coba dulu dua untuk uji datanya, uji validitas dan reliabilitas. Kenapa perlu diuji validitas atau alat ukur atau kuesioner validitas tidaknya, sah tidaknya ya, karena jangan-jangan nanti datanya tidak valid, tidak reliable, kemudian kita olah hasil statistik ya, yang nantinya akan berdampak terhadap kurang sesuainya ya jenis data dengan tujuan dari analisis. Jadi kalau mau menganalisis statistik untuk pembuktian hipotesis, maka perlu diuji dulu validitas dan reliabilitasnya. Barulah kemudian uji atau analisis mengenai pembuktian hipotesis, yaitu boleh menggunakan korelasi, koefisien regresi, ya baik parsial atau simultan, atau dengan statistik lainnya. Seperti itu. Nah, barulah kemudian pengukuran untuk uji statistik korelasi dan regresi, kemudian koefisien determinasi. Uji statistik korelasi untuk mengetahui hubungan variabelnya, kalau regresi ya untuk besaran pengaruh ya X terhadap Y, dan boleh juga dilihat dari linearitasnya, yaitu mengenai arah hubungannya ya. Besaran beta X-nya nanti akan dilihat dari regresi, berapa kontribusi X, kalau boleh X1, X2 ya. Kalau X1, X2 itu istilah dalam multiple regresi, tapi kalau hanya X saja itu adalah dari sederhana ya, korelasi sederhana. Nah, tentunya itu dapat dilihat hubungannya, koefisien korelasinya. Baru juga boleh diuji tentang regresinya. Tapi peneliti harus paham korelasi untuk apa, regresi untuk apa, koefisien determinasi untuk apa. Kalau besaran persentase pengaruh X terhadap Y, itu koefisien determinasi. Seperti itu. Nah, selanjutnya jika data sekunder, apa sih yang dimaksud dengan data sekunder? Ya, data sekunder itu data yang bersumber dari instansi atau institusi yang berwenang, begitu, yang mengeluarkan data tersebut. Jadi tidak diteliti atau tidak diperoleh oleh peneliti itu sendiri, tapi peneliti memperoleh dari instansi atau stakeholders yang memiliki kewenangan menerbitkan data. Nah, kemudian selanjutnya dalam analisis inferensial ini berbeda ya dengan analisis inferensial dengan data primer, dengan data sekunder ya. Di sini ada uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, ya, uji heterokodasitisitas, kemudian barulah uji statistik korelasi regresi dan koefisien determinasi. Jadi perbedaannya dari uji data dulu untuk kalau tadi uji data untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen, kalau uji normalitas multikolinearitas ini adalah untuk uji data. Nanti datanya yang sudah memenuhi asumsi klasik, yaitu uji normalitas, multikolinearitas, ya autokorelasi, heterokode, itu akan dilakukan analisis untuk inferensial. Seperti itu. Kalau belum memenuhi, ya tentunya nanti tidak akan dilanjut ke dalam uji untuk inferensial, analisis statistik inferensial. Untuk rancangan ujinya ini adalah salah satu contoh yang menggunakan dua arah ya. Kalau satu arah itu lebih besar atau lebih kecil ya. Nanti kalau ini adalah sama dengan dan tidak sama dengan. Oke, misalnya salah satu contoh ini diambil dari regresi ya untuk hipotesisnya ya, 0
beta 1 sama dengan 0, artinya X1 tidak berpengaruh. Kemudian kalau alternatifnya H1, beta 1 tidak sama dengan 0, artinya X1 berpengaruh terhadap Y. Ada juga yang pengaruhnya itu kemudian sudah di dalam hipotesisnya arah pengaruhnya atau arah hubungannya disebutkan itu positif negatif. Ya, ada juga seperti itu. Jadi tidak berpengaruh positif atau berpengaruh positif ya. Nah, untuk signifikan, istilah signifikan ini banyak diperdebatkan. Karena signifikan dengan tidak diungkapkan juga itu adalah pengujian signifikansi begitu. Signifikansi antara sampel ke populasi, keberartian sampel ke populasi, sehingga penelitian sampel bisa ditarik generalisasi untuk populasi. Ya, ada yang berpandangan seperti itu, sehingga signifikansi nggak usah dicantumkan. Jadi tidak perlu misalnya tidak berpengaruh positif dan signifikan begitu ya. Tapi cukup kalaupun mau pakai arah hubungan positif saja atau negatif. Karena arah hubungan itu positif negatif ya, tidak memiliki arah positif dan negatif atau dua arah. Tapi yang dua arah tidak pernah disebutkan gitu ya. Jadi cukup berpengaruh atau tidak berpengaruh. Ya, kalau berpengaruh positif ya berarti ya, nanti lebih besar dari 0. Ya, nanti simbolnya seperti itu. Kalau uji simultan ya berasal dari 2, 3, 4 variabel independen tentunya. Nah, sehingga simbolnya untuk pengujian hipotesisnya ya B1, B2 sama dengan 0. Kemudian dia hipotesis alternatifnya B1 ya, B2 tidak sama dengan 0. Ya, seperti itu. Maka dugaan untuk atau hipotesis untuk hipotesis 0 ya, biasanya dengan kalimat tidak berpengaruh, kalimat negatif, berbeda dengan hipotesis alternatifnya H1, H2, H3 dan seterusnya itu ya. Nah teman-teman, silakan nanti selanjutnya dikerjakan ya tugasnya, esainya nanti dikumpulkan ya, silakan. Dan jangan lupa nanti untuk ujian tengah semester ya, ini sampai dibuatkan tugasnya sampai bab 3 metode penelitian. Dan nanti itulah yang harus dikirimkan dalam ujian UTS. Kalau soal ini adalah untuk penugasan ya. Jadi sekali lagi ujian UTS itu mengumpulkan proposal bab 1 sampai bab 3. Ya, silakan nanti diulang-ulang, diputar ulang untuk video YouTube-nya ya, dan jangan lupa juga di-subscribe biar nanti materi-materi yang selanjutnya bisa langsung masuk ke dalam kiriman YouTube. Oke, demikian untuk pertemuan hari ini dan mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan. Sampai jumpa di lain kesempatan untuk berbagi mengenai materi lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.